Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai Orde Baru, dimana pada hari ini kita akan belajar mengenai kebijakan politik dan politik luar negeri Orde Baru. Oke, kita langsung masuk saja ke kehidupan politik dan polugri Orde Baru. Yang pertama, ada kebijakan politik. Bisa dilihat di sini. Kebijakan politik yang pertama di zaman Orde Baru adalah pemilu, di mana pemilu ini diselenggarakan pada tahun 1971, 1977, 82, 87, 92 dan 97. Berarti 1 2 3 4 5 6 kali ya. Berjarak 5 tahun pemilu ini. Di mana bukan kebanyakan sih, tapi semua pemilu ini dimenangkan oleh Partai Golkar. Ya, Golkar. Sebelumnya Partai Golkar ini bukan partai politik ya, tidak mengatasnamakan partai politik, tapi sebelumnya Golkar ini merupakan sekretariat bersama, yaitu gabungan dari organisasi masyarakat, baik itu organisasi pemuda, wanita, bahkan organisasi lainnya seperti petani dan lain-lain. Nanti saya akan jelaskan di poin kedua ini mengenai Golkar ya. Nah, di poin kedua adalah penyederhanaan partai politik. Ya, di mana kita tahu bahwasanya pada pemerintahan Orde Lama, rezim Orde Lama, partai politik itu sangat banyak sekali, khususnya di zaman demokrasi liberal. Namun Soekarno menganggap bahwasannya banyaknya partai politik ini bisa menyebabkan perpecahan bangsa, sehingga nanti Soekarno memangkas partai politik dan dipangkas lagi nanti di Orde Baru, di mana penyederhanaan partai politik ini yang pertama yaitu nanti lahir P3 ya, P3 sekarang. PPP. P3 ini merupakan gabungan dari dari partai-partai Islam. Ya, partai Islam disatukan semuanya karena dianggap satu ideologi. Partai Islamnya apa aja? Partai Islamnya yang pertama ada NU, Nahdlatul Ulama, lalu ada Parmusi, Partai Muslimin Indonesia, lalu yang kedua ada PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, lalu ada PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia. Nah, jadi keempat partai ini disatukan menjadi satu partai, yaitu P3. Lalu yang kedua ada PDI ya, Partai Demokrasi Indonesia. PDI ini yang kita kenal sekarang sebagai PDIP, di mana PDI ini adalah penyatuan dari partai non-Islam atau yang tidak menggunakan ideologinya, tidak menggunakan Islam ya, ideologi Islam. Yang pertama ada PNI, Partai Nasional Indonesia, lalu ada Partai Katolik. Selanjutnya ada Partai Kristen Indonesia atau Parkindo. Lalu ada Murba, Musyawarah Rakyat Banyak ya, Partai Murba. Lalu terakhir IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini PDI disatukan. PDI merupakan penyatuan dari partai-partai yang tidak menggunakan ideologi Islam. Lalu partai ketiga, golongan ketiga ini adalah Golkar. Nah, di sini ya. Golkar ini merupakan penyatuan dari lapisan masyarakat non partai. Jadi yang tidak ada sangkut pautnya ke partai ya. Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwasannya Partai Golkar ini merupakan gabungan dari organisasi-organisasi masyarakat ya. Di sini nanti Golkar ini memenangkan pemilu dari tahun 1971 sampai 97. Kenapa bisa? Karena nanti adapun
kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru itu menguntungkan Golkar ya, dengan dikeluarkannya kebijakan seperti PNS itu harus memilih Golkar ya. Lalu partai-partai daerah dilarang masuk ke desa-desa sehingga Golkar bisa menguasai suara di tingkat daerah. Makanya nanti ada yang namanya masa mengambang. Masa mengambang ini adalah orang-orang yang tidak tahu politik tapi hanya ikut-ikutan saja dengan orang yang dianggap tahu gitu. Jadi orang yang tidak tahu apa-apa tapi karena ada seseorang yang berpengaruh dan dianggap pintar, dia akhirnya mengikuti yang pintar tersebut gitu. Dan kebanyakan Golkar memilihnya Golkar ya, seperti itu. Karena apa? Karena ASN atau PNS dulu itu diharuskan memilih Golkar ya. Jadi Golkar ini bisa lama sekali memenangkan pemilu, 60% lebih perolehan suaranya ya. Dulu Golkar ini ada sebenarnya pada tahun 1964. Tujuan awalnya dibuat oleh Soekarno untuk apa? Untuk menyaingi dominasi PKI ya. Ini tentu saja diusulkan oleh Angkatan Darat ya, oleh TNI AD, diusulkan oleh TNI AD gitu ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ada dwi fungsi ABRI. Apa ini dwi fungsi ABRI? Dwi fungsi ABRI ini menandakan ada dua fungsi dari ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ya. Kita tahu ABRI ini ada TNI dan Polri ya dulu. Nah, jadi ABRI ini punya dua fungsi. Yang pertama fungsi keamanan ya, pertahanan. Seperti sekarang lah ya. Seperti sekarang. Lalu yang kedua ini yang tidak ada sekarang adalah sosial politiknya. Nah, dulu ABRI itu punya kekuatan sosial politik. Ya, punya kekuatan sosial politik. Maksudnya gimana sih, Pak? Maksudnya jadi kekuatan sosial politik ini ABRI masuk ke struktur politik Indonesia. Masuk ke badan legislatif, menjadi MPR, ada di MPR, fraksi ABRI, dan eksekutif jadi menteri contohnya. Nah, di sini hal ini menyebabkan ABRI itu mendominasi perpolitikan di Indonesia. Ya, bahkan sangat berpengaruh sekali ABRI ini sehingga Soeharto juga mampu menjabat 32 tahun lamanya ya, menjadi presiden gitu. Karena ada bantuan dari dwi fungsi ABRI juga. Lalu yang keempat adalah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau disingkat menjadi P4. P4 ini adalah penanaman Pancasila sebagai ideologi tunggal. Ya, Pancasila ini dijadikan ideologi tunggal, bahkan berbagai lapisan masyarakat diberikan pemahaman mengenai Pancasila ini. Selain itu, semua organisasi masyarakat harus semua organisasi ya, baik itu organisasi kecil maupun besar, ideologinya harus menggunakan Pancasila. Dan bahkan sampai ke sekolah-sekolah pemahaman ini P4 ini, dan ada penataran juga untuk PNS mengenai P4 ya. Jadi menekankan sekali mengenai Pancasila. Lalu itu kebijakan politiknya hanya 4 saja yang kita bahas. Lalu yang kedua setelah kebijakan politik ada kebijakan politik luar negeri ya. Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang pertama ini ada Indonesia kembali masuk ke PBB, di mana kita tahu dulu tanggal 7 Agustus 1965 Indonesia keluar dari PBB. Kenapa sih Pak keluar dari PBB? Keluar karena diangkatnya Malaysia, Federasi Malaysia menjadi Dewan Tidak Tetap PBB.
Ya, berarti diakui Federasi Malaysia ini. Kan kita tahu dulu Indonesia dan Malaysia ini berseteru ya zaman Soekarno. Namun nanti akan diselesaikan oleh Soeharto. Nah, karena diangkatnya Federasi Malaysia ini menjadi Dewan Tidak Tetap PBB, makanya Indonesia keluar dari PBB. Tapi nanti tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali masuk ke PBB ya. Sudah ganti pemimpin, ganti kepala, pada akhirnya masuk lagi ke PBB. Lalu yang kedua adalah pemulihan hubungan dengan Malaysia. Kita tahu kan Indonesia dan Malaysia ini berseteru ya. Ada Ganyang Malaysia, namun akan selesai perjanjian damai selesai dan ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 1966 ya. Selain pemulihan hubungan dengan Malaysia, juga pemutusan dengan Cina. Ya, kenapa? Ingat, Orde Baru itu sangat anti kepada negara-negara komunis ya, dan dekat dengan negara-negara liberal, negara-negara seperti Amerika Barat dan lain-lain, negara-negara Barat lah. Itu. Lalu yang ketiga ada ikut dalam pembentukan ASEAN ya. Nah, tujuan dari dibentuknya ASEAN ini untuk apa? Untuk meningkatkan kerjasama regional ya. Maksudnya regional ini seperti apa? Regionalnya regional di wilayah Asia Tenggara ya. Penggagas dari ASEAN ini ada 5 negara, yaitu Thailand, Filipina, Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Ya, ini ada 5 negara penggagas ASEAN. Tujuannya apa? Karena nanti di ASEAN ini ada konflik antara negara-negara dari Asia Tenggara dan Cina memperebutkan Laut Cina Selatan. Ya, nah disinilah di kesadaran akan kerjasama regional itu harus ada gitu. Lalu selain itu ada mengirimkan konga. Konga ini apa? Konga ini adalah kontingen Garuda ya. Kontingen Garuda ini apa? Pasukan perdamaian. Kita tahu bahwasanya Indonesia itu ingin ikut melaksanakan ketertiban dunia ya, ingin mendamaikan. Sehingga apa? Membuat kontingen Garuda atau pasukan perdamaian yang dikirimkan ke negara-negara yang mengalami konflik. Seperti itu. Banyak sekali, sudah banyak kontingen Garuda sampai sekarang. Ya. Lalu yang kelima adalah KTT non-blok. Non-blok ini adalah negara-negara isinya negara yang tidak memihak Uni Soviet ataupun Amerika. Kita tahu nanti terjadi perang dingin ya. Perang dingin ini yang mengharuskan beberapa negara ikut serta ke dalam konflik. Namun Indonesia dan beberapa negara lainnya tidak ingin masuk. Sebenarnya KTT non-blok ini, negara-negara non-blok ini seperti blok lagi gitu. Jadi ada 3 blok. Ada blok Uni Soviet, Amerika, dan non-blok gitu ya. Tujuannya tentu saja ingin tidak ingin terlibat dalam konflik Amerika dan Uni Soviet, dan tentu saja ingin ingin mengembangkan atau melaksanakan perdamaian dunia agar manusia di bumi ini bisa hidup tentram gitu. Karena kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Biasanya di perang dingin Amerika dan Uni Soviet ini tidak terlibat langsung perang, tapi negara-negara sekutunya yang perang. Contoh Contoh misalnya Korea Utara dan Korea Selatan, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Nah gitu. Jadi negara lain yang konflik tapi dibantu oleh Uni Soviet dan Amerika. Itu akan ada penjelasannya di sejarah peminatan ya. Lalu nomor 6 yang terakhir adalah Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Kita tahu bahwasanya Indonesia adalah negara Islam terbanyak penduduknya ya. Penduduknya terbanyak Islam, orang-orang Islam.
Nah, negara Islam terbesar di dunia itu Indonesia. Nah, Indonesia ikut kerjasama antara negara-negara Islam. Seperti itu. Ya, itu untuk pembahasan kali ini mengenai kehidupan politik Indonesia dan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Oke. Sekian pembahasan kali ini. Ya, mohon maaf bila ada hal-hal yang memang kurang berkenan disampaikan. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.